Hadis-hadis yang Imam Nawawi sebutkan adalah pertama hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Siapa yang mendatangkan hal yang baru. Ini luar biasa nih kaidah. Ini kaidah. Siapa yang mendatangkan hal yang baru, ahdatsa. Yang kedua, fi amrina hadza, fi amri din, maksudnya dalam urusan agama. Ma laisa minhu, yang ketiga, tidak punya dasar hukum, tidak punya cantolan hukum, fa huwa raddun, maka itu ditolak. Jadi ditolak maksudnya bid'ah. Jadi Imam Nawawi memilih hadis ini untuk menegaskan bahwa sesuatu yang ditolak itulah bid'ah. Fa huwa raddun. Berarti sesuatu dikatakan bid'ah berdasarkan hadis ini ketika memenuhi 3 kriteria. Pertama, itu masuk hal yang baru. Kedua, itu termasuk urusan agama, urusan ibadah dalam agama, fi amri din. Yang ketiga, itu tidak punya dasar hukum dalam agama, maka itu baru bid'ah. Jadi tidak semua yang baru bid'ah bersyarat ini. Kenapa? Karena harus terpenuhi 3 syarat. 1 tidak terpenuhi, maka tidak termasuk bid'ah. Misalnya pergi haji pakai pesawat terbang, baru enggak? Baru. Apakah naik pesawat terbang termasuk ibadah? Maksudnya termasuk urusan agama? Tidak, itu sarana. Maka karena itu tidak termasuk urusan agama, itu masuk sarana, maka jangan disebut bid'ah. Hilang 1. Jadi baru, benar baru. Tapi syarat kedua tidak terpenuhi, maka tidak termasuk bid'ah. Contoh lain lagi, membayar zakat pakai uang, baru. Urusan agama, kan itu zakat. Punya dasar hukum, Apa dasar hukumnya? Qiyas. Jadi Islam punya sumber hukum Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma', Al-Qiyas. Berarti masih punya dasar hukum, maka tidak termasuk bid'ah. Perhatikan, jadi kalau terpenuhi semua itu, maka dia tidak termasuk bid'ah. Sekalipun dia baru dan itu termasuk agama, namun masih punya dasar hukum, maka dia tidak termasuk bid'ah. Kalau itu termasuk bid'ah, berarti tidak boleh kita bayar zakat pakai uang sekarang. Dan semua ditolak, dan semua masuk neraka. Perhatikan bagaimana Imam Nawawi memilih hadis ini sebagai bagian pertama, sebagai fondasi dalam kita memahami bid'ah. Nanti kita bahas lebih dalam lagi. Ini hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Hadis kedua, an Jabir radhiyallahu anhu, dari Jabir radhiyallahu anhu. Qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu idza khataba ihmarat aina, ketika Nabi berkhutbah di hari Jumat terutama, Nabi menyampaikan dengan penuh serius. Karena sesuatu yang disampaikan dengan serius akan lebih kuat pengaruhnya terhadap jiwa dan akan lebih membekas dalam hati. Maka Nabi menggunakan kekuatan bahasa wajah dengan sampai mirah. Ihmarat aina wa ana saut, dan Nabi juga menggunakan suara yang tinggi supaya yang tadinya mau tidur terhentak bangun. Makanya kepada para khotib nih yang ada di sini, kalau di hari Jumat jangan pakai suara-suara lembut.
Gunakan suara menggetak. Karena rata-rata yang datang ke masjid ketika hari Jumat di perkantoran terutama, mereka datang langsung mencari tiang-tiang, langsung mau tidur. Gunakan suara yang menggelegar supaya mereka tidak tidur. Washtadda ghadabuh, dan Nabi dengan nampak marah. Jadi marah karena Allah itu boleh. Ada dua macam marah. Yang marah karena emosi, ini adalah sarana setan. Tapi marah karena Allah, ini adalah merupakan sarana untuk menegakkan kebenaran. Itu penting untuk kita gunakan. Hatta ka'annahu min mundir jaish, sampai-sampai Nabi seakan-akan memberikan komando terhadap satu pasukan. Yaqul, apa khutbahnya Nabi? Sabbahakum wa massakum. Ya, artinya Nabi menggunakan bahasa bahwa istilahnya, kalau bahasa kita istilahnya ya pagi yang berkah, pagi yang penuh dengan berkah, dan waktu sore yang sangat berkah. Wa yaqul, dia bersabda, bu'istu ana was-sa'atu kahatain. Aku telah diutus oleh Allah dan hari kiamat tinggal seperti dua jari ini. Coba semua angkat dua jarinya, lihat. Rapatkan. Lihat lebihnya jari tengah. Ada lebihnya jari tengahnya? Nah, dari ujung telunjuk dan sisa jari tengah, itulah sisa hari kiamat atau sisa durasi waktu datangnya hari kiamat, sejak datangnya Nabi sampai hari kiamat. Jadi Nabi itu diutus sudah ada di ujung telunjuknya itu, dan sisanya inilah yang kita lalui sekarang. Berarti sudah 14 abad kita sampai di mana itu? Di ujung kuku ya? Ya sudah. Di ujung kuku pun sudah masih panjang ya, masih panjang. Karena masih belum muncul Dajjal. Karena kiamat tidak akan terjadi kecuali sudah melewati tanda-tanda yang sudah Nabi sebutkan. Dan tanda yang paling besar dimulainya dengan munculnya Dajjal. Dan Dajjal ini adalah anak manusia biasa, bukan simbol, sebagian banyak orang salah paham disangka itu simbol kekuasaan. Bukan, itu anak manusia biasa, anaknya Nabi Adam AS, keturunan Nabi Adam AS, dan dia yang menjadi Dajjal. Itu ceritanya panjang, tapi itu dia yang memulai. Ketika sudah Dajjal muncul, maka setelah itu akan bermunculan secara terus menerus sampai kemudian datangnya hari kiamat. Sampai sekarang Dajjal belum muncul, berarti masih lama ya. Di sini Nabi menunjukkan kedua jarinya tadi itu, as-sabbahu wal-wusta wa yaqul. Nabi bersabda, amma fa inna khairal hadis kitabullah. Paling baiknya ucapan adalah firman Allah. Wa khairul hadi hadi Muhammad SAW. Dan paling baiknya panduan adalah panduan yang dibawa Rasulullah SAW. Wa syarrul umur muhdatsat. Dan paling buruknya segala urusan adalah sesuatu yang baru, sesuatu yang bid'ah dalam agama. Wa kullu bid'atin dhalal, dan semua yang bid'ah adalah sesat. Tsumma yaqul, lalu Nabi bersabda, ana aula bi kulli mu'minin min nafsi. Aku lebih berhak untuk menjadi pelindung setiap orang beriman, melebihi dari diri mereka masing-masing. Subhanallah. Nabi bersabda seperti ini ya. Jadi aku lebih berhak melindungi kalian, wahai orang beriman, melebihi hak kalian terhadap diri kalian. Makanya Nabi menjaga umatnya jangan sampai berbuat bid'ah. Itu maksudnya begitu.